Shalom, selamat sore oma-oma yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita kita bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Parentalia. Saya yakin dan percaya semua oma dalam perlindungan Tuhan. Tetap semangat, tetap bersuka cita, amin. Mari kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Engkau Allah yang dahsyat, layak disembah Engkau, layak diagungkan. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu memulihkan setiap kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan kami. Nama-Mu besar. Yesus, terima kasih Tuhan.
kasih-Mu yang sungguh besar dalam setiap kami, memampukan kami melewati hari lepas hari. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Sampai kami ada sampai dengan hari ini, berkat dan kasih karunia-Mu ada bagi setiap kami. Orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah Parentalia sore hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Berkati setiap oma-oma yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu menguatkan, meneguhkan setiap oma-oma yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal sampai dengan akhirnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oma-oma yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali, beribadah kembali kepada Tuhan. Kita punya sahabat yang luar biasa setia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Mari kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh kembali beribadah secara online, ibadah Parentalia, semua karena kasih dan anugerah-Mu, dan kami telah memuji memuliakan Engkau dan sekarang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, dan Tuhan juga memberkati setiap oma-oma yang berada di rumah, yang sekarang sedang beribadah melalui online, biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan oma-oma yang luar biasa, yang terus setia kepada Tuhan. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan tema di bulan Juli ini adalah mengenai keluarga. Dan di minggu kemarin firman Tuhan menekankan mengenai mengajarkan berulang-ulang tentang firman Tuhan atau mengajarkan iman kepada anak keturunan kita. Dan di ibadah Parentalia ini kita akan belajar lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi mengarah kepada peran seorang wanita yang sudah lanjut usia atau oma atau nenek yang punya peran luar biasa di dalam keluarga. Nah, berkaitan dengan keluarga, keluarga itu adalah sebuah tempat di mana semua anggota keluarga itu belajar dan mengalami berbagai macam pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman dalam keluarga itu bisa membawa dampak yang positif, tetapi bisa juga membawa dampak yang negatif. Karena itu semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, yang kita kerjakan itu bisa menjadi sebuah pesan yang membekas di hati anggota keluarga kita. Dan kita tidak tahu pesan apa yang membekas di hati mereka, namun kita harus menyadari, oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dampaknya itu sangat besar bagi kehidupan anggota keluarga kita. Sebagai oma-oma, kita punya andil, kita punya peran dalam keluarga kita masing-masing. Ada seorang anak yang memiliki iman yang begitu luar biasa karena peran dari neneknya. Di dalam Alkitab ditulis mengenai Lois dan Eunike. Secara khusus kita belajar mengenai wanita-wanita yang luar biasa ini. Memang sangat terbatas ayat yang menjelaskan siapakah Lois dan siapakah Eunike. Tetapi dari tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, sedikit banyak kita mengetahui tentang Lois dan Eunike. Ini adalah seorang ibu dan anak, atau seorang nenek dan seorang ibu yang mempunyai peran luar biasa bagi anaknya. Lois dan Eunike itu ibarat sebuah tim yang sangat kompak. Nenek dan ibu yang sangat kompak mendidik seorang anak menjadi orang muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang muda tersebut namanya Timotius. Jadi kita belajar mengenai ibu dan neneknya Timotius. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab 2 Timotius ayat 1, 2 Timotius 1 maksud saya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Paulus menulis, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Mari kita pertama-tama melihat siapakah Lois itu. Kalau dilihat dari arti nama Lois, Lois itu artinya menyenangkan, atau punya arti lain yaitu yang diinginkan. Wah, ini luar biasa ya. Lois, nama seorang nenek. Dia adalah nenek yang sangat sesuai sikap hidupnya, perkataannya, perbuatannya, itu sesuai dengan namanya. Arti namanya itu adalah orang yang menyenangkan atau orang yang diinginkan. Dan Lois ini adalah digambarkan sebagai seorang wanita, seorang nenek, seorang oma yang beriman, dan sekaligus juga imannya itu adalah iman yang kuat karena dia menghasilkan generasi-generasi di bawahnya itu orang-orang beriman juga. Eunike, orang beriman, ibu yang beriman, kemudian punya anak lagi, Timotius, maksudnya dari Lois nenek, kemudian turun ke anaknya Eunike, punya cucu yang namanya Timotius. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dia
menyerahkan tongkat iman itu kepada generasi berikutnya. Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di dalam Alkitab disebutkan banyak nenek ya. Ada nenek yang melahirkan di usia lanjutnya begitu. Tapi dari beberapa nenek hanya satu yang disebutkan, yaitu Lois, seorang nenek yang benar-benar berperan, yang benar-benar berguna. Mungkin saat ini ada banyak orang seusia oma-oma itu, di sekitar oma-oma banyak. Tetapi apakah mereka itu berperan? Apakah mereka itu berguna dalam kehidupan keluarganya? Saya yakin dan percaya oma-oma di Gia Parmindo adalah oma-oma, nenek-nenek yang berperan, yang berguna di dalam keluarganya. Seperti Lois ini. Lois ini adalah seorang Yahudi yang dia saleh. Dia taat dengan hukum Taurat. Dia begitu merenungkan begitu rupa. Dan dia benar-benar sudah mendarah daging begitu ya. Firman Tuhan di dalam hidupnya itu tidak bisa dilepaskan. Kitab suci itu selalu ada di dalam hatinya. Dan hal ini tidak hanya untuk diri sendiri. Lois menggumuli firman Tuhan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Lois yang ketika itu mempunyai anak perempuan, dia wariskan imannya, dia wariskan kitab suci. Artinya perkataan-perkataan, tulisan-tulisan kitab suci itu diwariskan kepada anaknya yang bernama Eunika. Dan kemudian Eunika ini dia seorang yang mungkin kalau suaminya tidak disebutkan begitu ya, tokoh laki-laki tidak ada di sini, hanya cucunya yang Timotius itu. Eunika pun juga mengajarkan kepada Timotius. Artinya apa? Bahwa firman yang ada di dalam diri Lois, tulisan-tulisan kitab suci yang diterima, yang sudah melekat di dalam hatinya, itu diwariskan kepada Eunika. Eunika mewariskan kembali kepada anaknya yang bernama Timotius. Ini sesuatu yang luar biasa. Apakah di hari-hari ini kita menemukan generasi-generasi yang seperti ini? Dari nenek, anak, cucu, cicit, apalagi mereka diwarisi tongkat iman yang memberi kekuatan kepada mereka. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, ini membawa kita untuk menyemangati oma-oma. Saya juga bisa seperti Lois. Saya bisa melakukan hal yang utama, yaitu mewariskan iman, mengajarkan berulang-ulang. Kalau di minggu ini tema firman Tuhan, maka oma-oma jangan khawatir. Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Iya, secara fisik kita tidak banyak bisa melakukan aktivitas, tetapi kita punya iman yang bisa kita wariskan kepada anak cucu keturunan kita. Sebagai oma, kita punya tanggung jawab di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Mulai dari ayat 5, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kemudian kita mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan kepada anak keturunan kita. Dan hasilnya kita bisa lihat dari Lois, Eunika, kemudian muncul Timotius. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami kemenangan dalam kehidupan masyarakat yang pada waktu itu kehidupannya sudah rusak. Di Yunani pada waktu itu, atau mereka ini tinggal di Listra. Listra itu di daerah Yunani, dan kondisi lingkungan itu kondisi yang bobrok, kondisi yang rusak. Tetapi di tengah-tengah kondisi amoral, maksudnya kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang bejat, kehidupan yang rusak,
yang mengumbar hawa nafsu, tetapi ada orang-orang yang didapati tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Siapa mereka? Nenek Lois, Ibu Eunike, dan juga anak muda yang luar biasa yang bernama Timotius. Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar menjadi seperti Lois di masa-masa sekarang ini. Kita mau jadi seorang nenek yang punya iman yang kuat, nenek yang menyenangkan banyak orang, nenek yang dirindukan oleh banyak orang, tetapi nenek yang juga mengajarkan firman Tuhan kepada anak keturunannya. Nah, bagaimana cara untuk mengajarkan firman Tuhan? Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, di situ dijelaskan cara kita mengajarkan atau mewariskan iman, mewariskan firman Tuhan, benih-benih firman Tuhan kepada anak-anak kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai yang ke-7 saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita menginginkan anak keturunan kita itu mengalami kesuksesan. Dia pintar, berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan. Maka ada banyak program yang menawarkan bagaimana mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Ada banyak buku yang menuliskan hal-hal yang demikian. Tetapi kita sebagai oma-oma gak usah terlalu pusing. Berdasarkan ayat firman Tuhan, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita mengajarkan atau mewariskan iman, mendidik anak-anak di dalam Tuhan, mendidik cucu-cucu kita di dalam Tuhan. Pertama, sebagai oma-oma, apa yang akan kita lakukan? Yaitu dengan gaya hidup kita. Gaya hidup apa? Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya yakin dan percaya 100%. Oma-oma Gia Parmindo adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya yakin oma-oma itu rindu ketemu ya, rindu ke rumah Tuhan. Tapi apa daya, oma-oma menurut aturan kesehatan tidak diperkenankan untuk beribadah, berkumpul orang banyak di gereja karena alasan kesehatan. Jadi saya tahu hati oma-oma. Oma-oma pasti sedih, oma-oma pasti ingin ketemu. Saya tahu itu. Kenapa? Karena oma-oma di Gia Parmindo adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Setiap hari ketika kami berdoa di gereja, selalu yang terlintas itu adalah wajah oma-oma satu persatu. Walaupun kami tidak dikode atau tidak diarahkan untuk mendoakan oma-oma, tetapi secara otomatis kami pengerja gereja, staf rohaniwan kalau berdoa selalu mendoakan oma-oma. Disebut namanya satu-satu. Kenapa? Kami tahu oma-oma itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Maka saya yakin dan percaya oma-oma juga bisa mewariskan hal mengasihi Allah itu kepada anak cucu kita. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk mewariskan iman kepada generasi muda kita, generasi di bawah kita, yaitu dengan keteladanan
dalam memperhatikan perintah Tuhan. Ya, oma-oma itu harus menjadi teladan bagi generasi di bawahnya. Menjadi teladan dalam hal apa? Dalam hal memperhatikan perintah Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan harus melekat di dalam kehidupan kita sebagai oma-oma. Oma-oma yang memperhatikan perintah Tuhan. Apalagi melakukannya, begitu ya. Saya yakin oma-oma memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan, itu akan menciptakan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita, yaitu ajarkan berulang-ulang, bicarakan tentang firman Tuhan, bicarakan tentang kekuatan, bicarakan tentang pengharapan di dalam Tuhan. Maka anak cucu kita akan menjadi orang yang kuat karena mereka juga mewarisi iman, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, mari di minggu ini kita sungguh menggumuli bahwa kita akan terus mengajarkan firman Tuhan melalui sikap hidup kita, melalui teladan kita, dan terus dalam perkataan kita ucapkan kata-kata firman Tuhan. Maka yakin dan percaya anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menyenangkan banyak orang, orang-orang yang dirindukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Karena siapa? Peran dari oma-oma semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai kehidupan seorang nenek yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan dia juga mewariskan iman itu kepada anak keturunannya. Kami juga rindu oma-oma di Gia Parmindo menjadi Lois-Lois pada masa kini, orang yang menyenangkan orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Oma-oma dapat mempersiapkan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditulis persembahan ibadah Parentalia tanggal 10 Juli 2020. Kemudian oma-oma bisa bawa ke kantor sekretariat atau pastori setiap hari. Mari kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, mengingatkan tugas setiap kami untuk terus memberitakan akan kebenaran firman Tuhan bagi generasi kami selanjutnya. Bapa, berkati Pendeta Joyce, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus pakai dalam kehidupan pelayanannya, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, dan jadikan gereja kami menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar Parmindo. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Selanjutnya Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersyukur, kami terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap oma-oma yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terus berikan mereka kekuatan. Kami berdoa untuk Oma Galiati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Kurnia, Tuhan Engkau juga yang akan menjamah Ibu Kurnia dan memberikan kesembuhan. Engkau pakai obat-obatan
tenaga dokter, perawat yang merawat Ibu Kurnia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk Oma Kade. Tuhan Yesus juga berikan sukacita, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Demikian juga dengan Oma Tina, Tuhan juga memberkati, biarlah Mama Tina juga boleh mengalami kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan, kesehatan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang lain, oma-oma yang lain, Oma Yunia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus berikan sukacita, berikan semangat untuk terus mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Oma Sutoro, biarlah Tuhan juga terus memberikan sukacita kepada Oma Sutoro, memberikan kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Iman, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan juga, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan sukacita melimpah. Kami juga berdoa untuk Ibu Tambunan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, Tuhan yang memberikan kesehatan juga, kekuatan bagi Ibu Tambunan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa yang kami naikkan untuk setiap oma-oma kami, biarlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.